Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini, setelah melaksanakan sholat maghrib, kita bisa duduk dalam satu majelis untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama mengambil hikmah dari kehidupan orang yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melalui kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan duduknya kita setelah solat, menunggu solat berikutnya, juga merupakan salah satu di antara kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena menunggu solat setelah solat adalah sebuah ibadah yang memiliki keutamaan besar. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu amalan yang apabila kalian lakukan, kalian kerjakan, maka dengan sebab itu Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Lalu para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, di antaranya adalah wantidharus shalah ba'da shalah, yakni menunggu salat setelah mengerjakan salat. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan adalah beberapa hari ini Allah menurunkan hujan, yang mana air hujan merupakan air yang diberkahi oleh Allah, sehingga manfaatnya sangat banyak. Dan satu hal yang hendaknya tidak kita lupakan, bahwa turunnya hujan merupakan salah satu di antara sebab doa itu mustajab. Turunnya hujan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, tatkala kita mendapati hujan itu turun, hendaknya kita memperbanyak doa sebagaimana perintah Nabi SAW, "Utlubu istijabatad du'a inda salasin." Carilah oleh kalian 3 waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya Nabi mengatakan inda nuzulil ghais, yakni ketika turunnya hujan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang pelajaran-pelajaran
ataupun hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari peperangan Uhud. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir dari pembahasan ini, dan setelah itu insyaallah kita akan kembali melanjutkan kisah setelah terjadi perang Uhud. Di dua kesempatan terakhir telah kita sampaikan beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Uhud. Dan yang terakhir diantaranya adalah hubbus sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di perang Uhud secara khusus mereka benar-benar berkorban untuk membantu bahkan melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah, maka para wanita sahabiyat, para sahabat wanita, mereka menanyakan bagaimana kabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau terluka? Apakah beliau tidak terjadi apa-apa pada dirinya, dan seterusnya. Dan mereka merasa senang, mereka merasa gembira tatkala melihat bahwasannya Nabi mereka tercinta selamat. Nabi mereka yang mereka kagumi walaupun terluka tapi masih bisa kembali ke Madinah. Padahal sebelumnya sudah dikabari bahwa suaminya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal, bapaknya meninggal, tapi mereka mengatakan musibah apapun yang menimpa kami selama itu tidak menimpa Nabi SAW, itu adalah musibah yang kecil. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita sampaikan bahwa duduknya kita di majlis untuk membahas perjalanan hidup Nabi SAW adalah bagian dari cinta kita kepada beliau. Ditambah lagi dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya sesuai kemampuan kita masing-masing, maka itu adalah bagian dari cinta kita kepada beliau. Karena bukti cinta kita kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya, ya, mengikuti ajarannya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kata Allah, Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, juga tentunya mencintai Nabi SAW, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti syariat-syariat mereka. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk pada faedah yang berikutnya. Kalau di catatan saya ini yang ke-10. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Uhud adalah tasliyatul mu'minin wa bayanu hikmatillahi fima waqa'a lahum yawma Uhudin. Tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang beriman, maksudnya adalah para sahabat saat itu secara khusus, dan penjelasan hikmah dari apa yang terjadi pada mereka di perang Uhud. Hiburan bagi para sahabat atau orang-orang yang beriman, dan penjelasan hikmah Allah terhadap apa yang menimpa mereka di perang Uhud.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada peperangan Uhud yang kisahnya belum lama ini kita selesaikan, di sana ada tasliyah, ada hiburan bagi para sahabat. Walaupun bersamaan dengan itu mereka mengalami kekalahan. Ya. Di antara mereka ada yang gugur. Di antara mereka ada yang terluka. Ya, bersamaan dengan itu sebenarnya ada tasliyah. Ya, ada hiburan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mereka. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat 140 sampai 143. 140 sampai 143. Ya, sudah pernah kita sampaikan bahwa tentang perang Uhud, nazala minal Qur'an min surati Ali Imran sab'una ayah. Jadi tentang perang Uhud turun situn, kurang lebih sebanyak 60 ayat dari surat Ali Imran tentang perang Uhud. Ya, salah satunya adalah 140 sampai 143. Ya, dan dari surat Ali Imran nanti bisa dilihat dari surat Ali Imran ayat 121 sampai 179. Di sana disebutkan tentang kisah perang Uhud, walaupun di sana masih ada beberapa ayat yang lain. 140 sampai 143 Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhun," jika kalian tertimpa luka, faqad massal qauma qarhun misluh, sungguh luka itu pun pernah mengenai dan menimpa kaum itu. Ya. Jadi kita kembali ke peristiwa perang Uhud. Kaum muslimin ada di antara mereka yang terluka, ada di antara mereka yang terbunuh syahid di perang Uhud. Tapi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, luka yang kalian derita, kematian yang menimpa salah seorang di antara kalian atau bagian dari sahabat kalian, faqad massal qauma qarhun misluh, mereka yang menjadi musuh kalian itu juga menimpa luka semisal itu, bahkan lebih. Bahkan lebih. Maksudnya kalau dibandingkan dengan perang sebelumnya, yaitu perang apa? Badar, kekalahan kalian ini belum ada apa-apanya dengan kekalahan yang dialami oleh orang-orang musyrikin. Ya, kalau kita kembali lagi ke perang Badar, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berapa pasukan musyrikin yang terbunuh? 70. Berapa yang tertawan? 70. Sedangkan di perang Uhud dari kaum muslimin berapa yang ditawan? Berapa yang ditawan di perang Uhud? Tidak ada yang ditawan. Ya, di perang Uhud tidak ada yang ditawan. Berapa yang meninggal? Yang meninggal 70 sahabat. Tapi di sana juga ada yang meninggal dari kaum musyrikin. Berapa jumlahnya? 14. Ada yang menjawab yang lain? Ada yang masih ingat? Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan bahwa yang terbunuh di perang Uhud dari kalangan musyrikin itu isnani wa ishrun. Berapa isnani wa ishrun? Yang sudah belajar bahasa Arab, isnani berapa? Isnani berapa? Wahidun isnani. Ini TK loh Pak, ini Pak. Iya, wahidun berapa?
1, isnani 2. Ishrun berapa ishrun? Asyaratun 10. 20 berapa? Ishrun. 30 salasun. 40 arbaun. 50 khamsun. Ngajari kelas 6 SD nih. Ya, ishrun berapa? 20. 20 tambah 2 22. Itu kata Ibnu Ishaq. Tapi ternyata ya, para ulama sejarah ketika meneliti tentang perang Uhud, ternyata di sana ada sab'atun wa salasun. Mulai lagi nih, sab'atun berapa? Takoi sisan. Wahidun 1, isnani. Sab'atun berapa? 7 sab'atun. Salasun 30. Berarti 30 tambah 7 berapa? 37 orang. Ya, itu kalau dibandingkan dengan perang Badar, kekalahan kaum muslimin ini belum seberapa. Ya, makanya di situ terkandung tasliyah, hiburan. Kalau dibandingkan dengan Badar, kalian masih lebih menang. Di perang Badar yang meninggal 70, yang mati 70, yang tawan 70 dari musyrikin. Ya. Sedangkan di perang Uhud, walaupun di sana ada yang meninggal 70 sahabat, ya, tapi tidak ada yang ditawan. Bahkan ya, ghanimah pun tidak didapatkan oleh orang musyrikin. Bahkan mereka pun tidak tinggal di situ selama 3 hari. Sebagaimana keumuman peperangan dahulu, kalau menang mesti tinggal di situ. Orang kita bertambah sehari, 2 hari, sampai 3 hari. Setelah itu pulang. Benar-benar disterilkan. Kita ini benar-benar menang atau tidak. Bahkan ya, Abu Sufyan mengajak pulang duluan, sedangkan Nabi masih ada di situ. Mereka tahu Nabi dan juga Abu Bakar, ada Umar, ada di atas bukit Uhud. Makanya kita sampaikan di akhir peristiwa bahwa kemenangan kaum musyrikin tidak 100%. Ya, bahkan bisa dikatakan ini masih ya imbang. Walaupun secara jumlah memang yang meninggal banyak dari kaum muslimin. Makanya di situ ada tasliyah, bandingkan dengan yang terdahulu. Makanya ini pun juga pelajaran bagi kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya dulu kita seperti apa, sekarang kita seperti apa. Ya. Katakanlah sekarang kita sedang di bawah, maka ingat dahulu Allah pernah menempatkan kita di atas. Ya, mungkin sekarang lagi tidak punya misalnya, maka ingat Allah pernah memberikan dan juga pernah menempatkan kita di tempat yang kita punya. Ya, artinya jangan kemudian kesedihan, keterpurukan itu yang terus kita ingat, sedangkan Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Ya, ini adalah salah satu yang dapat kita ambil pelajaran. Jika kalian terluka, maka sungguh kaum mereka itu pun juga pernah terluka. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari itu kami gulung. Ya, kami putar antara manusia, sesekali si A di atas, sesekali di bawah, sesekali si B ada di tengah-tengah, sesekali dia naik, sesekali si C ada di bawah, kemudian dia di atas lagi, terus seperti itu. Terkadang sakit, terkadang sehat, terkadang punya, terkadang enggak punya, ya terkadang ya bisa makan, terkadang sesekali tidak. Itu Allah sudah jadikan sebagai sebuah sunnah, sesuatu yang akan terjadi pada kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan yang paling penting adalah waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'a wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah ingin tahu ya, dengan keadaan manusia itu yang di rolling, di shift, sesekali di atas, sesekali di bawah, sesekali ada, sesekali tidak, sesekali longgar, sekali sempit. Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang beriman. Ya,
beriman, percaya dengan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala, beriman dengan takdir Allah. Siapa di antara mereka yang beriman, dan siapa yang akan Allah jadikan sebagai syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang selanjutnya nanti bisa dilihat, ya, di situ Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang beriman dan akan membuat tumpuk dosa-dosa orang-orang yang kafir dan seterusnya. Bahkan Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala belum, ya, mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad, berjuang, dan siapa di antara kalian yang benar-benar, ya, bersabar. Bukannya Allah tidak tahu, ya, karena Allah tahu akhir dari kehidupan kita masing-masing, ya. Akan tetapi kita ataupun Allah ingin melihat bagaimana kita berjuang, ya, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bersabar menghadapi hari-hari yang mungkin tidak kita sukai. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, disebutkan pula bahwa, ya, penjelasannya adalah bayyanallahu subhanahu, Allah menjelaskan lahum kepada mereka, ini para sahabat, annal juruha wal qatla, bahwa luka-luka yang menimpa mereka dan orang-orang yang meninggal dari kalangan mereka, yajibu an tu'athira fi jasadihim wa wajtihadihim fi jihadil aduwi. Jangan sampai menjadikan, ya, pengaruh yang besar pada jasad mereka dan juga pada kesungguhan mereka di dalam berjihad melawan musuh, ya. Jangan sampai malah loyo, ya, walaupun ada yang meninggal ataupun terluka. Dan kemudian penjelasan yang lainnya adalah faida kanu ma'a batilihim wa su'i akibatihim lam yaftaru li ajli dzalik fil harbi. Kalau mereka orang-orang musyrikin itu bersamaan dengan kebatilan mereka, bersamaan dengan jeleknya akhir kehidupan mereka, mereka saja tidak pantang mundur, tidak menyerah. Mosok kita yang beriman kok malah menyerah, kan gitu. Mosok kalian yang beriman malah loyo. Mereka saja tetap semangat. Bahkan di perang Badar, ya, ketika mereka sudah sampai di suatu tempat, mereka ingin balik lagi ke Madinah, ya, ingin menyerang, padahal mereka di atas kebatilan, ya, mereka di atas kebatilan. Maka kalian, ya, kalau di atas kebenaran tentu seharusnya lebih semangat lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua atau yang ke-11 di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah at-tadhiyatu min ajlil Islam, berkorban untuk Islam, ya, berkorban untuk Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dari peristiwa perang Uhud kita diajari untuk mampu menjadi orang yang mau berkorban, ya, melakukan pengorbanan untuk Islam. Dan kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW berkorban juga di perang Uhud ini. Ada pengorbanan di sana. Para sahabat juga demikian, ada pengorbanan di perang Uhud. Ya, Nabi sampai terluka, Nabi sampai terjerembab, ya, masuk ke dalam sebuah lubang yang memang sudah dibikin oleh orang musyrik. Ya, Nabi sempat dikeroyok, dihujani panah, tombak, ya, bahkan sabetan pedang. Itu pengorbanan. Para sahabat pun demikian. Ya, kalau kita kembali melihat pada peristiwa perang Uhud, ya, ketika Nabi terdesak
beliau hanya bersama dengan 9 sahabat. Padahal yang lainnya ya sedang kocar-kacir. Nabi hanya bersama dengan 9 sahabat. Dari Ansor berapa orang? 7. Dan dari Quraisy berapa orang? 2. Ya, 2 itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka semuanya berkumpul di ya sekeliling Nabi SAW untuk melindungi Nabi. Dan ini adalah sebuah pengorbanan. Sampai-sampai Nabi SAW, man yarudduhum alaina dakhalal jannah. Siapakah di antara kalian yang mau menghalangi mereka, menghalau mereka, maka dijanjikan untuknya masuk surga. Ya, maka melesatlah salah seorang dari Ansor sampai terbunuh. Kemudian Nabi mengatakan lagi, man yarudduhum alaina, siapa yang mau menghalangi mereka dari kita. Akhirnya satu lagi sahabat dari Ansor, sampai sahabat Ansor selesai, semuanya meninggal, tinggal 2 orang. Ya, tinggal 2 orang yang masih terus bertahan. Akhirnya kemudian beliau memanggil sahabat yang lain, maka datanglah Abu Bakar, datanglah Umar, berkumpul di situ, dan mereka pun juga saling melindungi Nabi SAW. Dan ini adalah sebuah pengorbanan. Ya, mereka sampai berkorban sedemikian rupa. Ada yang menjadikan punggung mereka sebagai tameng, ada yang menjadikan tubuh mereka, dada mereka sebagai tameng. Ya, di sana ada Abu Tolhah, di sana ada Abu Dujanah. Ya, mereka semuanya melindungi Nabi, dan itu bentuk pengorbanan mereka saat itu di perang Uhud. Kalau kita mau kembali ke sejarah sebelumnya, ya, para sahabat sudah banyak berkorban juga. Dari mereka yang awal-awal masuk Islam, ya, mereka disiksa, ya, mereka bahkan sampai ada yang terbunuh. Ya, ada Bilal bin Rabah disiksa, bahkan Bilal itu dikalungkan tali, ya, kemudian diberikan kepada anak-anak, digeret, ya, sebagaimana binatang, diseret dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain. Beliau juga terkadang dijemur di padang pasir yang panas, ya, di siang hari bolong yang panas, ya, dalam keadaan terlentang, dadanya ditaruh batu yang besar. Beliau hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ya. Tidak ada ucapan yang lain beliau ucapkan. Ya, ketika dahulu sudah bebas, beliau pernah ditanya, kemudian menjawab, andaikan ada kata yang lebih membuat mereka marah selain ahad, saya akan katakan. Adapun Allah mungkin tidak terlalu membuat mereka marah, karena kata Allah itu sudah perkara biasa di zaman itu. Ya. Tapi kalau ahad ini lebih lagi. Ya, ada keluarga Ammar bin Yasir. Ya, sampai-sampai kemudian sang ibunya Ammar yaitu Sumayyah, kemudian juga sang ayah yaitu Yasir meninggal karena disiksa. Dan yang lainnya dari budak-budak yang mereka masuk Islam karena keimanan mereka disiksa, dan itu sebuah pengorbanan. Belum lagi kemudian Nabi SAW menjadikan rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah. Makanya sering kita dengar Darul Arqam. Itu maksudnya adalah rumahnya sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, rumahnya ada di sebelah Bukit Sofa atau di Bukit Sofa. Ya, di sana rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam dijadikan sebagai markas, dan itu pengorbanan. Ya, karena bisa jadi rumahnya jadikan sasaran oleh orang-orang Quraisy untuk dihancurkan, ya, dan seterusnya. Belum lagi kemudian Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah yang pertama kali kemana? Ke Habasyah, Ethiopia. Ya, untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, ya, raja yang adil walaupun saat itu agamanya Nasrani. Disuruh ke sana, dan itu tidak mudah. Ada 12 laki-laki, ada 4
ada yang mengatakan 5 perempuan dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan dan juga istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pertama ke Habasyah. Ya, sampai di Habasyah diutus ya utusan dari Quraisy untuk mengembalikan mereka. Ya. Untuk menghasut Raja Najasyi dan uskup-uskup yang ada di sana untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah sampai di sana. Ya, diutus 2 orang terkenal, cerdas, yaitu Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang mana dahulu saat itu keduanya belum masuk Islam. Keduanya terkenal di Quraisy, cerdas dua-duanya. Maka diutus ke Habasyah untuk memulangkan kembali ya para sahabat yang sudah di sana. Belum lagi pengorbanan para sahabat ketika mereka ya akhirnya hijrah lama kedua kalinya, yaitu ke Madinah. Ya, itu juga tidak mudah, dan pengorbanan setelah itu. Makanya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ya mereka adalah orang-orang yang tentunya tidak bisa kita ya begitu saja lupakan. Jasa-jasa mereka sangat besar. Oleh karena itu banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, itu yang ke-11. Adapun yang ke-12, dan ini adalah yang terakhir atau sebelumnya terkait dengan pengorbanan, ya disebutkan bahwa innal Islam la budda lahu min ilmin yunshar. Dalam Islam maka diharuskan adanya ilmu yang disebarkan. Ya, dalam Islam hendaknya ilmu itu disebarkan, dan ini salah satu bentuk pengorbanan. Makanya mungkin ketika tadi kita sampaikan pengorbanan para sahabat, ada orang yang nyeletuk. Dulu kan mereka para sahabat bersama Nabi, mereka melihat Nabi, mereka berperang dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah jauh? Ya, yang sudah jauh. Maka kita jawab salah satunya adalah dengan ilmu ya yang sesuai dengan ajaran Nabi, kemudian kita sebarkan. Ya, maka ini bagian dari pengorbanan. Ya, walaupun hanya sekedar mungkin lewat status WA, mungkin di grup, tapi itu kemudahan. Itu bagian dari pengorbanan. Ya, karena bagaimanapun ya itu juga harus ada kuotanya. Ya, terkadang sinyalnya tidak ada, harus nyari. Ya, terkadang harus mencet dulu ya biar bisa di-copy, paste dan seterusnya. Ini pengorbanan. Ya, bahkan mungkin sudah masuk ke grup ya, itu pun dibantah misalnya. Ya, ada yang mengomentari dan seterusnya. Itu bagian dari pengorbanan. Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, beliau pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwah darajatan afdhala min bathil ilmi. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, aku tidak tahu ya, aku tidak mengetahui adanya derajat yang tinggi yang lebih mulia setelah kenabian melainkan menyebarkan ilmu. Subhanallah. Bayangkan kata Abdullah bin Mubarak. Jadi kata beliau, aku nggak tahu adanya derajat tinggi, derajat yang utama setelah kenabian melainkan menyebarkan ilmu. Ya. Jadi menyebarkan ilmu itu juga selain pengorbanan, itu derajat yang tinggi. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat ya, Nabi mengatakan kepada orang-orang yang hadir di majelis beliau, sampaikan ini kepada mereka yang tidak hadir. Ya, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, makanya kita ada grup, kita ada banyak grup kita. Ya, bahkan grup SD aja terkadang ada. Ya, maka silahkan di-share ke sana. Ya, grup RT ada, ya, bahkan grup media sosial juga ada, banyak sekali kita. Grup masjid ada, ya, sebarkan ilmu.
Ya, tentunya ilmu yang sesuai dengan sunnah ajaran Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tentang menyebarkan ilmu ini, beliau juga mengatakan, man ahabba, barang siapa yang suka, alla yaqta'a amaluhu ba'da mauti, agar amalnya tidak terputus setelah dia mati, falyansyaril ilma, hendaknya dia menyebarkan ilmu, berdakwah sesuai kemampuan kita. Ya, kalau bisa dengan kultum, kalau dengan bisa khutbah, mengisi pengajian, dengan menulis, dengan copy paste. Ya, nah itu ilmu, sampaikan. Ya, karena menulis ilmu memang sangat mahal. Ya, sangat mahal. Terkadang kita mau nulis tapi hati tulis opo. Ya, terkadang mau nulis tapi ketinggalan terus, jadi nggak jadi. Ya, memang butuh konsentrasi menulis. Ya, belum lagi ya hal-hal yang lain. Oleh karena itu menulis ilmu itu mahal, dan kalau sudah ada hendaknya disebarkan. Ya, disebarkan agar yang lainnya mendapatkan ya faedah dari apa yang kita sampaikan ataupun apa yang kita share. Jadi innal Islam la budda lahu min ilmin yunshar. Jadi Islam itu ilmu harus disebarkan. Wa da'watin tubdzal, dan dakwah yang harus diberikan perhatian penuh, harus ditata, ya, harus di manajemen yang baik, harus diatur. Ya, demikian dakwah. Ya. Jadi ini bagian dari perhatian terhadap dakwah. Wa amwalun tunfaq, di dalam Islam juga harta itu diinfakkan. Ya, infak ada yang wajib, ada yang sunnah, maka itu harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Wa arwahun tuzhaku fi sabilillah, bahkan dalam Islam terkadang sampai ada nyawa yang harus dikorbankan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi berkorban di jalan Allah tidak harus perang. Ya, mungkin dahulu ya ada peperangan. Sekarang mungkin seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita ada di Palestina atau di tempat-tempat yang lain yang mereka ditindas, mereka berkorban jalan Allah. Tapi kita yang mungkin aman-aman saja, berkorbannya ya tidak harus demikian. Ya, bahkan menuntut ilmu, jika kemudian Allah takdirkan meninggal di sana, maka kata para ulama fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya, untuk ya dalam masalah ini. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jadi kata di jalan Allah itu umum, tidak harus berperang, tapi di jalan Allah adalah semua yang dapat kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah tabaraka wa taala. Yang ke-12 sama yang dirahmati oleh Allah, termasuk hikmah dari perang Uhud adalah daruratul hadri minal yahudi fi kulli makanin wa zaman. Bahayanya orang-orang Yahudi di setiap waktu dan tempat. Ya, di setiap waktu dan tempat. Jadi mereka itu adalah ya umat yang sangat berbahaya. Makanya hendaknya berhati-hati dari mereka. Di setiap zaman, dari sejak dahulu sampai sekarang, ya, dimanapun mereka bertempat, apalagi mereka berkuasa, maka mereka ini adalah umat yang sangat berbahaya. Bahkan ada ulama kita, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, membuat sebuah tulisan dengan judul Khatarul Yahud. Ya, bahayanya orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, di antara yang beliau katakan dalam tulisannya itu adalah innaman yata'ammalu tarikh, barang siapa yang memperhatikan masalah sejarah ala tuli madahu, yang begitu panjang, wa yata'ammalu fi ahwalil umam, dan dia juga memperhatikan kondisi umat-umat dari dahulu sampai sekarang, wa akhlaqaha, akhlak-akhlaknya, wa muamalataha, dan juga muamalah-muamalahnya, yajidu, dia akan dapati anna aswa'al umam khuluqan wa asyarraha muamalatan,
dia akan dapati bahwa umat yang paling jelek muamalahnya, umat yang paling jelek, buruk dan bobrok akhlaknya adalah ummatul Yahud, yaitu umat Yahudi. Ya, dari dahulu sampai sekarang. Ya, mereka adalah umat yang bobrok. Ya, umat yang bobrok, dan mereka adalah umat yang tilkal ummatul ghadbiyah al-mal'unah. Umat Yahudi adalah umat yang al-ghadbiyah, dimurkai. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah setiap kali sholat, di setiap rakaat kita, agar terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai. Ya, ghairil maghdubi, al-maghdub, ya, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, maksudnya adalah al-Yahud. Mereka orang-orang yang dimurkai, umat yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, nggak mau melakukannya, nggak mau mengikutinya. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengerjakannya. Makanya mereka dilaknat. Mereka tahu Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau beriman. Makanya kita setiap kali sholat, dalam setiap rakaat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi mereka adalah umat yang dimurkai, bahkan mal'unah, ya, umat yang laknat oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang keras hatinya, ya, seperti batu, bal asyaddu qaswah, bahkan lebih parah kerasnya. Itu orang-orang Yahudi. Makanya mereka, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, ya, di antara bentuk kerasnya hati mereka, di antaranya adalah mereka suka membunuh para nabi. Ya, sampai sekarang mereka membunuh orang-orang. Mereka suka berkhianat, mereka suka menipu, ya, mereka suka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jadi itu di antara hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Uhud, dan semoga ya hikmah itu akan menambah wawasan kita, menambah keimanan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan demikian apa yang bisa kita sampaikan. Waktu yang ada mungkin bisa digunakan untuk ngobrol, untuk melanjutkan makan dan minumnya, dan saya pamit terlebih dahulu. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.